Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroso, NPM 19312132, tipe soal B, dan akan membahas tentang graf. Definisi graf. Secara garis besar, graf adalah suatu diagram yang membuat informasi tertentu jika diinterpresentasikan secara cepat Jika diinterpresentasikan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Seperti contoh graf yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain struktur organisasi, bagan alir, pengambilan mata kuliah, peta, rangkaian listrik, dan lain-lain. Kemudian, graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan F, E, di mana G adalah graf, F adalah simpul atau vertex atau node, dan E adalah busur atau edge atau ARC. Kemudian sifat-sifat graf. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul saja. Kemudian sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Semua graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Semua graf mungkin akan simpulnya saling berhubungan. Gambar simpul graf 1 simpul. Kemudian ini gambar semua simpulnya terhubung dengan busur, dan ini semua graf memiliki mungkin simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Kemudian yang ini adalah mungkin semua simpul saling berhubungan. Kemudian istilah dalam graf. Insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Degree dari suatu vertex X dalam undigraph adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Degree dari suatu vertex X dalam digraph adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk dan menuju simpul tersebut. Kemudian istilah-istilah dalam graf ada lagi, yaitu odd degree. Odd degree dari suatu vertex X dalam digraph adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Adjacent pada graf tidak berarah. Dua buah simpul disebut adjacent bila ada unsur yang menghubungkan kedua simpul tersebut, mungkin V dan W. Kemudian adjacent pada graf berikut adalah gambarnya. Dan pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dan simpul W bila ada busur dari V ke W. Berikut ada tujuan panahnya atau berarah. Kemudian ada istilah-istilah graf lagi, yaitu suksesor dan predesesor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predesor dari simpul V. Pet. Sebuah pet adalah rangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berurut-urut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Ya, berikut contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan jika ini adalah berarah, ini juga berarah, dan ini tidak berarah.
Kemudian kasus pada gambar ini menyatakan peta kota A sampai F beserta jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seseorang penjelajah atau salesman hendak mengunjungi setiap kota masing-masing satu kali, dimulai dari kota A, dan carilah arus yang dilalui salesman untuk menuju kota F. Algoritmanya adalah masa penjelajah tersebut adalah mencari sirkuit Hamilton yang dimulai dari titik A dengan mencoba didapatkan beberapa jalur yang mungkin bisa, misalnya A B F E C D A B C F E D A. Terlepas dari perbedaan antara sirkuit Euler dan Hamilton, terdapat perbedaan yang nyata mengenai cara menentukan apakah suatu graf merupakan sirkuit Euler dan apakah suatu graf mempunyai sirkuit Hamilton, terutama teorema 84 dengan menjelaskan menentukan syarat-syarat agar suatu graf merupakan sirkuit Euler. Sebaiknya tidak ada syarat-syarat yang pasti untuk menentukan apakah suatu graf merupakan sirkuit Hamilton. Hanya saja ada suatu petunjuk yang menunjukkan bahwa suatu graf bukan suatu sirkuit Hamilton. Jika G merupakan sirkuit Hamilton, maka G memiliki subgraf H dengan sifat-sifat berikut. Tak terhubung 2H membuat semua titik G memiliki jumlah garis yang sama dengan jumlah titik. Setiap titik dalam H memiliki derajat dua syarat, yaitu 1 dan 2. Jelas menurut definisi sirkuit Hamilton yang mengharuskan mengunjungi semua titik dalam G. Syaratnya dalam F, syaratnya 4 sebagai akibat kunjungan dari semua titik yang hanya boleh dilakukan sekali selama kunjungan. Setiap titik pasti ada suatu garis masuk dan satu garis keluar, sehingga derajat setiap titiknya adalah 2. Oleh karena itu sirkuit Hamilton, setiap dua titik dihubungkan dengan cepat satu garis, maka jumlah adalah sama dengan jumlah titiknya. Berikut kelas diagramnya, yaitu dalam simpul yaitu terdapat char info, simpul next, jalur arc, simpul. Kemudian jalur ada interjalur info, jalur next, kemudian simpul next, dan public jalur. Kemudian di graph terdapat first simpul first, kemudian graph, create empty, add simpul, add jalur yang ininya simpul tujuan, integer beban, simpul awal dalam void. Kemudian del simpul, del jalur atau delete ya, atau menghapus, yaitu charge tujuan dan simpul awal. Kemudian print graph dalam void, kemudian coba graph, yaitu untuk mengeksekusinya. Kemudian langsung ke program. Dari programnya yaitu pertama simpul, terdapat 3, yaitu char info, simpul next, dan jalur art. Ada simpul juga, public simpul. Kemudian ada kelas jalur. Dalam kelas jalur ada integer info, jalur next, simpul node, dan public jalur. Kemudian simple first itu, terus kemudian ada graph, kemudian ada void create empty, yaitu firstnya sama dengan 0, kemudian void add simpul atau menambahkan simpul dengan char C. Mengapa char? Karena nanti kita memasukkan A, B, C, D, E, F. Kemudian simpul node, kemudian node sama dengan new simpul. Node adalah node titik info sama dengan C, node next sama dengan 0, node arch sama dengan 0. Jika first sama dengan 0, maka jika graph kosong, maka first sama dengan node.
Terus kemudian else menambahkan simpul baru pada akhir graf. Ini else-nya adalah untuk menambahkan simpul baru pada graf. Kemudian void add jalur atau menambahkan jalur, yaitu dengan isian simpul tujuan, tejar beban, simpul awal. Kemudian jalur arch sama dengan new jalur, arch info sama dengan beban, next null, kemudian node-nya tujuan. Itu jika jalur kosong, maka if awal sama dengan arch sama dengan null. Jika jalur kosong, maka awal sama dengan arch sama dengan arch. Kemudian untuk menambahkan jalur pada akhir list jalur, itu jalur akhir atau jalur last sama dengan awal arch. While last next tidak sama dengan null, last sama dengan last next, kemudian last next sama dengan arch. Kemudian void delete simpul atau del simpul dengan char C. Simpul elemen sama dengan first. Jika elemen atau ELMT tidak sama dengan null, maka simpul frag sama dengan null. Kemudian ini untuk mencari simpul yang akan dihapus, yaitu boolean ketemu sama dengan false. Kemudian while ELMT tidak sama dengan null dan ketemu sama dengan false. Jika ELMT sama dengan ELMT .info sama dengan C, maka ketemu true. Kemudian else break sama dengan elemen. Jika ketemu sama dengan true, maka terdapat if bersarang juga, itu if break sama dengan null, maka hapus simpul pertama, atau perintahnya adalah first sama dengan elemen next. Kemudian else jika elemen next sama dengan null, maka hapus simpul terakhir, yaitu dengan perintah break sama dengan null. Kemudian untuk else hapus simpul di tengah, yaitu break next sama dengan elemen next. Kemudian elemen next sama dengan null. Terus kemudian else dari if ketemu ini, sistem outprint ini menampilkan tidak ada simpul dengan info karakter masukkan. Kemudian else dari ini elemen first tidak sama dengan null, maka akan menampilkan tidak ada simpul dengan info karakter yang dimasukkan. Kemudian public simpul, find simpul, mencari simpul dengan char C, yaitu simpul hasil null, kemudian simpul node first, boolean ketemu, false, while node sama dengan node sama dengan first, boolean ketemu false, while node tidak sama dengan null dan ketemu sama dengan false. If node info sama dengan C, hasil sama dengan node ketemu true, dan untuk returnnya pengembalian nilainya yaitu hasil yaitu sama dengan null, sebelumnya null, tapi sekarang hasil adalah sama dengan node. Kemudian void delete jalur atau menghapus jalur, yaitu dengan char C tujuan. Mengapa C tujuan? Karena agar tidak sama dengan seperti yang di atas, yaitu tujuan, makanya diganti dengan C tujuan. Kemudian simpul awal jalur arch sama dengan awal ARC. Kemudian jika ARC sama dengan null atau kosong, maka jalur break juga sama dengan null, maka mencari jalur yang akan dihapus. Boolean ketemu false, while arch sama dengan null, tidak sama, maksudnya tidak kosong, dan ketemu sama dengan false, maka if arch not info sama dengan C tujuan. Kemudian maka ketemunya adalah true. Else jika ini break sama dengan arch dan arch sama dengan arc.next. If ketemu berikut dan seperti yang di atas.
ini adalah untuk menghapus jalur terakhir, ini untuk menghapus jalur di tengah. Kemudian print graph, void print graph, sebenarnya public. Simple not first, if not tidak sama dengan 0, while not tidak sama dengan 0, maka mencetak simpul sama dengan not.info. Jalur arch sama dengan not arch, while arc tidak sama dengan 0, maka menampilkan ada jalur kesimpul, yaitu dengan arch not info, dengan beban atau bobot arch info, yaitu arch info sama dengan arch next. Kemudian node-nya sama dengan node next. Kemudian print graph kosong. Kemudian ini untuk eksekusinya atau public static void main. Kemudian graph G sama dengan new graph, yaitu G create empty dari yang di atas. Ini create empty kan firstnya sama dengan 0. Kemudian G add simpul A, B, C, D, E, dan F. Kemudian simpul G atau graph find simpul, mencari simpul A. Kemudian simpul N-nya sama dengan G find simpul B. Kemudian if begin tidak sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 0, mulai tidak sama dengan 0, dan terakhir tidak sama dengan 0, maka G jalur G menambah jalur N 3 dan bobotnya atau bebannya 3 begin. Kemudian begin G sama dengan find simpul B, kemudian N nya sama dengan find simpul D. If begin tidak sama dengan 0 dan N hampir sama algoritmanya, if nya kemudian mungkin agak berbeda dengan bobot dan find simpulnya. Dan ini untuk penghapusan dan untuk eksekusinya, hasil eksekusinya, run file. Berikut hasil eksekusinya, yaitu simpul A ada jalur ke simpul B, simpul A ada jalur ke simpul B, itu A ke B. Kemudian B ada jalur ke simpul D dan E, B ada jalur ke simpul D dan E, B. Kemudian C ada simpul ke A, C ke A. Kemudian D ada jalur ke simpul A dan C dengan beban 8 dan 3. D A ke C, A ke C. Kemudian simpul E jalur D, simpul E adalah D ke B, D ke B. Ada D, E adalah D, ada E adalah ada B, ada D. Kemudian di jalur F ada jalur D dengan beban 2, F adalah ke D. Kemudian setelah dihapus, simpul A, simpul B ada jalur D ke E. Kemudian simpul C ada jalur ke A, dan simpul D ada jalur A ke C. Simpul E ada jalur D ke B, dan simpul F ada jalur ke D dengan beban 2. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan, keunggulan tipe graph,
bisa membantu memeriksa hubungan antara node dengan cepat. Cocoknya digunakan dalam bentuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kelemahannya membutuhkan waktu lama dalam memodifikasi data. Dan kelebihan mengapa menggunakan metode draft, karena dalam pembacaan peta gitu harus, atau jarak tempuh 100 mil kan harus melewati seluruh kota, harus ditunjukkan dengan arah agar terurut perjalanannya. Terima kasih. Sekian dari saya, Surosot. Terima kasih Pak Kis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.